Bismillahirrahmanirrahim. Bagai awa pamuka kato sipatan rundiang pendahuluan. Salam taunjuk ka jamaah sadonyo, kaganti bajawik tangan. Palupuh batang malapari pucuk estapo aka jumbai batang limpat orang patahkan. Sungguh ambo duduk kini, bukannya ambo alim ulama ataupun cedik pandai, cuman pusaku kato saja yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah perti dimanapun berada, kita berjumpa kembali di nama kontennya adalah Perti Kurma, percikan tinta kuliah Ramadan di Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Tentunya sudah sepantasnya kita memulai kultum ini dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana rahmat dan nikmatnya sungguh tak mampu kita hitung dan sungguh tak layak untuk kita perhitungkan. Kenapa demikian? Karena sebuah keniscayaan, sudah sebuah kepastian bahwa kita tak bisa menghitungnya. Tugas kita adalah berusaha semampu kita untuk tetap beribadah, untuk tetap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beringan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, penghulu sekalian alam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini ingin kami singgung sedikit bahwa di antara hikmah dan manfaat puasa itu adalah melatih dan menumbuhkan kepekaan sosial bagi diri kita. Kalau ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan secara pribadi, barangkali itu dampaknya terpulang kepada diri kita. Namun dengan puasa ini adalah salah satu ibadah yang bisa menimbulkan kepekaan sosial kepada diri kita. Kenapa demikian? Bagi Bapak Ibu jamaah misalnya, yang alhamdulillah selama ini dititipkan kecukupan dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makannya cukup, minumnya cukup, jajannya cukup, tempat tinggalnya cukup. Menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita misalnya, yang kebetulan hampir sepanjang hari merasa lapar, yang harus jalan kaki sekian kilo baru dapat nafkah, baru dapat rezeki, baru bisa beli makan, dan mereka harus tahan itu berjam-jam. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang barangkali tidak beruntung tinggal di pinggiran misalnya. Di pinggiran-pinggiran kali, di bawah-bawah jembatan, atau di gubuk yang mohon maaf, gubuk itu sebenarnya tidak layak huni. Tapi karena mereka tidak beruntung di saat itu, hidup harus tetap mereka jalani. Terkait dengan lapar tadi Bapak Ibu jemaah, pernah nggak kita bayangkan bahwa orang-orang yang harus memikul beban dulu, harus berjalan sekian kilo. Kalau misalnya di Jakarta kita lihat, kalau di kampung kami sana, yang diberi nama dengan batu lado misalnya, atau di sini disebut dengan batu sobek misalnya, buat ulekan itu. Di bagian depan mereka pikul 10, di bagian belakang mereka pikul 10. Dan itu jalan keliling kampung dalam keadaan berpuasa. Sementara kita duduk di meja makan
dengan penuh kenyang, bahkan makanan yang nggak habis dengan senang hati begitu saja kita buang. Dan kita dengan senyum-senyum simpul berbicara di meja makan, berbicara di sofa-sofa, kasihan, mengomongi, menggunjingkan orang-orang yang tidak beruntung itu. Jaleh sawalah rumah indak makan, mangarimah disapu kehilangan. Jaleh si pontong tak bayari, manga cincin ameh dan dipelagakkan. Jaleh si bisu tak bisa mengecek, manga diajak berdiskusi. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, salah satu manfaat puasa adalah ketika kita merasakan lapar sepanjang hari, ketika kita merasakan haus sepanjang hari, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, maka harapannya adalah kepekaan sosial kita muncul di sana. Rasa lapar yang kita bawa sepanjang hari itu bisa kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang hampir sepanjang hari merasakan itu. Sehingga muncullah rasa simpatik, rasa kasihan, dan rasa merasa bersaudara satu dengan yang lain. Bukankah umat Islam itu bersaudara? Bukankah dalam hadis Rasulullah beliau sampaikan bahwa umat Islam itu adalah bagian satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika kaki yang kesandung misalnya berdarah, maka semua akan merasakan sakit. Ketika tangan misalnya terjepit di pintu atau dimanapun, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Begitulah seharusnya umat Islam ini dimanapun berada. Ketika tetangganya, ketika karib kerabatnya, ketika sahabat-sahabatnya yang belum beruntung, maka secara spontan dan secara sadar mereka ulurkan bantuan. Mereka ajak, yuk bersama-sama kita perbaiki kondisi ini. Itulah sebenarnya salah satu manfaat dan hikmah kenapa kita berpuasa. Dan barangkali itu juga pesan moral yang ingin Allah sampaikan kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa ini. Karena jelas bahwa selama ini kita abai, selama ini kita alfa. Nah, dengan puasa itu kita bisa merasakan, oh ternyata di balik kesenangan dan kebahagiaan kita sepanjang hari dengan serba kecukupan, ada saudara-saudara kita di sekeliling kita, di orang-orang terdekat kita yang belum beruntung seperti kita. Untuk itu, harapannya adalah dengan puasa tahun ini 1446 Hijriah ini, kepekaan sosial atau kesalehan sosial kita bisa kita bentuk dan bisa kita terapkan setelah puasa Ramadan ini selesai. Tak ada lagi orang-orang di sekeliling kita yang lapar. Tak ada lagi orang-orang di sekeliling kita yang tidak beruntung. Dengan uluran tangan kita semua, maka kita bisa mengangkat mereka, bisa membantu mereka, dan yang penting adalah bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Kok dirantang namuhnya panjang, elok dipunta naknya singke sekilo kabubunu. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan dulu demikian. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.